atau jurusan mana nih? Gumarang Jaya. Udah mulai kumpul. Ada yang di ruangan sini, ada yang di ruangan belakang, ada yang di depan. Nanti kita di sana. Monggo dipun kedepi. Aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Ini adalah pernyataan iman dari Daud, karena Daud telah berseru kepada Tuhan ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami sakit, ketika dia mengalami pergumulan hidup, dan Tuhan telah menjawabnya. Makalan ya, jadi 2 minggu ini kumat, tapi masih pegel-pegel saja. Kalau berdiri lama gitu ya merasa kurang enak, Tidak enak orang sakit itu, tidak enak orang sakit itu. Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara, karena memang setelah manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dulu yang segambar dan serupa dengan Allah, hidup di Taman Eden, penuh sukacita dan bahagia. Akhirnya manusia mengalami kerapuhan, termasuk kerapuhan tubuh ini. Selain kerapuhan jiwa mengalami kerapuhan karena di dalam Kejadian 3 itu juga dikatakan di sana Adam dan Hawa itu merasa takut kepada Tuhan dan dia menyerahkan kepada bapaknya, bahkan kepada orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus masih bisa berkata, Oke, malam ini hari Senin tanggal 22 Juni. Aku parkir di situ di pinggir jalan. Ini di rumahnya Pak Oni Sumedjo, Bu Giarti, di desa Margomulyo, nyebrang rel dari Titipasan itu. Ini suasana kampungnya seperti ini. Situ ada lapangan nih, ada sekolah SD apa SMP ya? SD kayaknya ya. Ini rumahnya nih gede, rumahnya gede banget. Oh, nomor 27 nih, Jalan Diponegoro nomor 27. Tuh, ini garasi itu, gede banget ya rumahnya. Yang renungan firman ini Pak Pendeta Koko Sumarno. Menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, memuji Tuhan, karena di balik pujian itu ada kuasa. Roh Tuhan bekerja, karena ada pujian mengatakan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Itu dari kitab Mazmur juga. Memuji Tuhan, karena di balik pujian itu ada kuasa. Di balik penyembahan kita itu Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Tetap memuji Tuhan. Nah, Daud dengan kekuatannya, kemampuannya tidak mampu. Jadi di tengah pergumulan yang luar biasa, Daud merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah pergumulan yang dihadapinya, sehingga dia berteriak. Bukannya berdoa biasa, berteriak dengan kekuatannya, berteriak dengan segenap hatinya. Bila perlu, berteriak melalui doa puasa.
berteriak, berdoa kepada Tuhan. Yang renungan kita pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah mengucap syukur ketika dalam keadaan tidak ideal. Berteriaklah atau berdoalah kepada Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan juga, dan jangan lupa memuji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Surga Bapa yang sangat baik, memberkati kami semua yang saat ini mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin bertumbuh iman kami, percaya kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian, yaitu PKJ 244. Kami akan liturgus. Sejenak aku menoleh bait 1 dan 2 sebagai lagu responsori. Bersama-sama memberikan persembahan kita dengan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439, Bila Topang Keras Melanda Hidupmu, bait 1, 2, dan 3. Bila topang keras melanda
Saya lanjutkan dengan persembahan dari Apa lagunya? PKJ apa KJ? KJ 400. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dengan memuji cita-cita Tuhan. Solo sogni so fa mi rela dosi mi redo. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Rela doni miredo. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya berdiri, kembali berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang tiada henti-hentinya dari musim ke musim. Tangan-Mu yang selalu menopang kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demikian terjadi di tengah-tengah keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Oni Sumico. Beberapa waktu yang lalu Bapak Oni Sumico mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit Mardi Waluyo. Tetapi keluarga dan kami semua melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa penuh kuasa menjamah dan menyembuhkan. Sehingga malam hari ini keluarga mengundang kami untuk bersyukur oleh karena mereka telah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Melayani Engkau, hidup menjadi kehidupan yang dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, mungkin di dalam masa pemulihan ini ada obat-obat yang dikonsumsi, biar Tuhan yang memberkati itu menjadi sarana kesembuhan oleh kuasa Tuhan, dan biar Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Engkau yang memelihara roh, jiwa dan tubuhnya. Engkau yang memelihara iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan, sehingga meskipun di tengah-tengah masa lanjut usia ini, tetapi hatinya selalu tertuju hanya kepada Tuhan, mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Sukiyarti, di dalam Tuhan kondisi kesehatannya biar Tuhan juga terus memelihara semakin prima.
kerinduan hatinya untuk terus melayani Tuhan. Di masa Tuhan memberikan waktu yang di dalamnya ada kesempatan ini, Tuhan yang meneguhkan panggilan di dalam hidupnya. Roh Kudus terus mengarahkan kemana dan apa yang harus diperbuat di tengah-tengah ladangmu, di dalam pekerjaanmu, khususnya di GKSPS Margo Mulyo di tempat ini. Kami percaya tidak sesuatu yang kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalam setiap situasi dan keadaan yang dialami. Pelihara Ibu Sukiyarti Tuhan di masa tuanya. Engkau terus menopang, menguatkan iman, kasih, dan pengharapannya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat anak-anak, buat menantu, buat cucu, di rumah mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing. Engkau melihat segala gumul juang kehidupan anak, menantu, dan cucu-cucu. Hamba tidak tahu secara pribadi pergumulan demi pergumulan yang mereka alami, tetapi Tuhan Maha tahu dari tempatmu yang maha tinggi. Engkau melihat setiap jeritan tetesan air mata, perjuangan mereka, dan kami percaya kasih-Mu begitu besar di tengah-tengah mereka. Baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan studi, pergumulan di tengah-tengah pelayanan, pergumulan menghadapi sesama, pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami semua memohon, biar Engkau memberikan kekuatan iman, Engkau memberikan keteguhan hati, Engkau memberikan hati yang mengasihi. Dan terlebih di balik setiap pergumulan tersebut, biar Tuhan yang membukakan mata hati mereka, supaya mereka bisa melihat berkat kekal yang memulihkan kehidupan mereka, mengalami berkat-berkat Allah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah yang bisa kami lakukan untuk Engkau Tuhan, oleh karena keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat 369, Ya Yesusku berjanji, kita nyanyikan bait 1 dan 3.
dengan emas merah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nomor dua. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kaum ibu, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak, gadamu dan tongkatmu, itulah yang